juga Ketua SMI Kawasan yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, Pastor Mino Mimpang, dan Timbalan Ketua SMI Kawasan Marak Barat, Pastor Bison, dan juga Bendahari SMI Kawasan Marak Barat, Jim, dan seterusnya pemimpin kampung ataupun kita punya ketua kampung, Tuan Lunsin, juga bersama-sama dengan kita pada petang ini. Semua pemimpin-pemimpin majelis sidang, penatua-penatua, dan juga semua jemaat yang dikasihi. Dan selamat datang ke majelis peresmian Dewan Serbaguna SMI Marak Barat. Sebelum kita meneruskan acara kita yang seterusnya ini, saya dengan sukacita mempersilakan Pastor Dino untuk membawa kita dalam doa. Sebab bersenang-senang berkata Tuhan kumaidahay suami sedapati Tuhan bermanadahay bahwa dia kita dengan dahay dan senang menggabung dahay yang sanai kesehatan dan tinadahay yang sanai di Tuhan nga karena anugerah Tuhan di suami kepersindahay di suami sedapati namun tidak menyahay di suami tempat ini tidak pernah sanai di anugerah Tuhan harap isu acara di persindahay di suami sedapati pertahapan dahay di pala Tuhan antara di bulan dan isom de keputusan acara itu kisah yang berkata dan acara itu nama dahay pertahapan di pala antara di bulan dan isom de keputusan berugasan dan harapan pengamu dahay lewat acara itu pendaya angaran musibah dahay kisah itu suara angaran Tuhan Yesus langsung bayangin dahay. Amin.
Haleluya, kita serahkan tempat dan masa ini pada pastor Sidang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa sumber segala sesuatu dan pemilik kehidupan ini, kami bersyukur di hadirat Tuhan pada petang hari ini, kebersamaan yang indah, di mana kami dapat berbakti bersama-sama dengan firman Tuhan dalam acara khusus pada hari ini. Kami mendasarkan acara kami pada hari ini dengan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan menjadi bahagian penting dalam hidup kami, memberikan kekuatan peneguhan dan iman kami dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Begitu Tuhan, dalam perkenan-Mu kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pemahaman dalam setiap hati kami dan waktu mendengar firman Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kau saja dipermuliakan, dan kami semua Tuhan dapat menikmati firman-Mu, karena Tuhan sendiri yang menaruhkan kuasa Tuhan dalam hati kami untuk memahami firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Nah, senangin harapnya ganti ini supaya juga sana jemaatnya boleh menikmati suasana dan pemain kita kinarikatan teman pendidik di bayangan berfungsi rasa syukur kepada tuang ke Tuhan sebab kita dati noyon teko kita di mata dati nunutin mantap pengucapan syukur dan kinaringan madot di bayangan. Kasi ko lagi di Arlen. So, malapit na sibuk. Mas musim ko matigal natin may mga sibuk ito. Lumaluang masayaw. May padedwa ko lugar bulan na kadadi nila tiranyahan yan ha. Pasibuk, may tuntakan di. Pati natibay natin na natantong dito hinayaw. Kasi ko di Juan Arlen. Kasi ko lagi di kato kawasan. Mga kapamimpinan kawasan di. Tinggi kawasan ay makahinangay. Di pastor misa, nagtibalan kawasan, di bandahari, kawasan, panatua Jim. Kaya sanay panatua ang mga pamitin-pampi ng jamaat kaya sanay. Musik ko tako Tuhan, tununuhan tako Tuhan, si Taralan, kadaw da bayan mga bitin. Kaya sanangan mo dot, mangigit dati da baras Tuhan, amo ana, baras Tuhan, di, puro sa jaam, no? Ay, amo na ro firman Tuhan kubay no. May ta kana cermat ka may ta perhatian ti firman Tuhan to kumusaro ko nunod at aparoman ko pasampay bay no. Kitinatit harap agaya ginamo ko pasampay dati. Isa tema firman Tuhan itu bekerja sama dalam Inggris pangawag together. Bekerja sama. Intangay dati di suang hakim-hakim na mo pembacaan itu naruh di pembacaan te nga isay da ko ita anak kay Alkitab dit buku kapiyam intangay na kita ko di telepon masing-masing iharan na pa-download da Alkitab sa panjang ko na pada memberitakan firman Tuhan ti bacaw ko untuk datang menginarumaso aku bacaw ti nga tanda ko bacaw supaya datang mi pamasa dati dalam firman Tuhan. Hakim-hakim 4 ayat 1 hingga 24. Isan pakagun Hakim-hakim pasal 4 ayat 1 hingga 24. Ini berbicara tentang konflik Israel dan bangsa Kanaan. Nah, tidak dapat dikerjakan oleh seorang diri pemimpin. Nah, perlu harus bekerja sama. Nah, kunci dapat menyelesaikan setiap masalah kunci dapat menyelesaikan setiap masalahnya yaitu kerjasama. Bayangan bagi kisah, tapi turun kayak amat imilan kisah na ya.
Ingkur dia komitmen seseorang di sisa yang konsolnya perlu nih harus kembali harus rumah harus kerjasama di setiap harus kerjasama di setiap di menolong dah membantu dah. Nah kunci untuk menyelesaikan konflik masalah kerjasama antara di Deborah antara di pasangan penting di bacaan dan titik. Kita akan belajar satu hal tentang bekerja sama titik. Pertama kerjasama itu menjadi kukuh. Kerjasama itu akan menjadi kukuh atau kuat. Kerjasama atau kesepakatan yang pentingnya berkaitan dengan usaha ataupun berkaitan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita berarti di semua pembacaan pentingnya Deborah adalah hakim keempat. Deborah artinya tendu merupakan hakim keempat dan satu-satunya adalah hakim tendu Deborah Diti. Nah dia juga selain dari dia seorang hakim, dia juga seorang nabi. Dia adalah seorang nabi yang mengatur, penasihat, konseling yang baik kepada umat Israel. Boleh dikatakan dia ini adalah salah satu perempuan yang berpengaruh pada zamannya, walaupun pada zaman itu adalah zaman patriark, dimonopoli oleh kaum lelaki pada waktu itu. Nah, walaupun masa itu di bulan pentingnya seorang wanita, dalam zaman di masa ini dianggap tidak penting perempuan atau wanita zaman pentingnya sebenarnya adalah kelas kedua dalam hal pemimpin, tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Walaupun begitu, Deborah pentingnya tidak merasa rendah diri. Saya demikian Tuhan dia menuai kepercayaan dan untuk menjadi hakim. Satu-satunya perempuan yang menjadi hakim bahkan menjadi nabi pada masa itu. Dengan rendah hati dia berkomitmen melaksanakan kepercayaan Tuhan. Dia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang wanita dengan baik. Dia juga melaksanakan peranannya sebagai seorang istri dalam menjalani tugas sebagai seorang hakim dan juga sebagai nabi. Memang dan unggul harap satu keunikan di Deborah dalam menjalankan tugas negatif di peran dia tidak haus kekuasaan, walaupun sekalipun juga dia juga tidak haus dengan pujian, walaupun dia berhasil menjadi motivasi di barak sendiri. Ibarat ketika Daud sebagai hakim kedau Israel untuk dan dia juga tidak memiliki dia tidak mempunyai kehausan ketamakan dalam hal kekuasaan. Jadi suang kebahagiaan itu karena dia dipakai sehingga Deborah dipakai Tuhan untuk mengangkat Barak sebagai partner dia ataupun bekerja sama dia untuk membantu umat Israel. Nah, apa yang kita lihat di sini adalah bukan soal besar status, bukan soal siapa dan jabatan kita, tetapi apa yang kita perhatikan baik-baik dari suang kebahagiaan itu adalah kerjasama. Bukan soal status, bukan soal siapa, dan bukan soal jabatan, tapi kita perisuan kebahagiaan itu menjadi pelajaran penting adalah kerjasama. Tak kira wanita, perempuan, jabatan apakah dia, tapi yang kita lihat di sini adalah kerjasama. Nah, antara pemimpin Islam dalam sebuah gereja yang penting itu sangat penting. Baik gereja antara pemimpin kampung ataupun mana-mana. Nah, kita dari Islam bahagia nanti kerjasama antara seorang nabi ya, dan juga antara nabi dan juga sang hakim. Terbukti dan efektif bekerja sama delotik. Kerjasama pada letingnya demi menyatukan potensi yang semakin besar. Apa kita ada pesan bekerja sama antara Nabi Deborah dan juga hakim Barak. Nah, antara pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, termasuk dari pemimpin Islam dalam lembaga dimanapun, dan juga termasuk institusi dimanapun yang orang percaya ditempatkan di mana mereka ditempatkan, itu sangat penting harus ada kesadaran kepada jemaat Tuhan
supaya menyadari peranan atau fungsinya bagi gereja. Tak kira di lembaga-lembaga mana, tak kira di institusi mana, termasuk juga dalam bidang-bidang politik. Ada pemimpin, ada di antara jemaat-jemaat yang ditetapkan oleh Tuhan dalam bidang politik ataupun di dalam lembaga-lembaga lain. Dan itu sangat menyadarkan kita terhadap dengan firman Tuhan ini, kerjasama itu sangat baik. Bukan hanya dituntut kerjasama antara pemimpin-pemimpin gereja, tetapi juga dituntut ada kesadaran kerjasama antara pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin masyarakat. Nah, kalau kita melihat gereja ini tidak terbatas pada kerjasama, itu adalah universal, menyeluruh, secara holistik. Bukan hanya kerjasama kepada satu dibatasi oleh gereja, tetapi harus ada kerjasama dalam perjuangan, perjuangan kayak perjuangan demi Injil Tuhan. Begitu juga dengan kepemimpinan masyarakat dan yang lainnya juga. Di mana kita ditempatkan, kita harus menyadari peranan. Asal kita menjadi seorang pemimpin dari orang Kristen, kita harus menyadari fungsi kita, peranan kita. Apapun tugas kita, jabatan kita, harus bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin gereja demi kemajuan Injil. Nah, bukan saja dalam hal pembangunan, bukan saja hal pembangunan, tetapi termasuk juga dalam hal moral dan kerohanian. Karena baik gereja maupun kerajaan mempunyai undang-undang yang diwujudkan dengan tujuan kebaikan mensejahterakan masyarakat, yaitu berakhlak dan bermoral. Dan saya tahu di mana pada ini sudah membuat satu kerjasama. Pada awal tahun itu saya telah memanggil pemimpin kampung bekerja sama, mempunyai persepahaman dengan pemimpin gereja dalam hal perkawinan. Jadi ini sangat penting demi untuk kemajuan dalam hal rohani. Begitu juga dengan mana-mana lembaga-lembaga yang lain adalah kita harus menyadari kalau kita sebagai cikgu, apa fungsi kita, peranan apa yang tanggung jawab kita untuk bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin gereja ataupun di mana-mana. Dan kita tahu bahwa hari ini dalam pembangunan ini juga ada kerjasama dengan orang-orang Kristen yang ditempatkan, sehingga apa yang kita lihat itu adalah pembangunan dewan ini. Dan adanya pembangunan dewan ini adalah salah satu dari alat atau instrumen bagi kemajuan Injil bagi gereja di sidang ini. Nah, oleh itu bukan saja dalam hal-hal rohani, tetapi juga dari segi yang lain termasuk juga moral. Harus ada hubungan antara kerjasama pemimpin gereja juga pemimpin-pemimpin masyarakat. Dan itu sangat penting, apa yang perlu kita sumbangkan di dalam kerjasama ini, karena kerjasama ini menjadi kuat, menjadi kukuh. Dan apa yang kita sumbangkan demi kemajuan Injil itu sangat penting. Hal kedua tentang bekerjasama adalah tujuan kerjasama adalah untuk pembebasan. Deborah dan Barak diperhadapkan pada sebuah tugas yang besar, yaitu membebaskan Israel dari kekuasaan Yabin dan dari Raja Kanaan. Nah, Deborah dan Barak sebagai tentara Allah yang bekerja sama ialah dan menghalau musuh-musuh orang Israel pada waktu itu. Dan Deborah dan Barak juga bergandingan tangan dan melawan Sisera, kita di Israel pembacaan itu Panglima Yabin. Terkurung dan disandap di Panglima Yabin, sepertinya terkurung sehingga melarikan diri ke kemah Yair dan dibunuh. Kita dapatlah ayat 17 ayat 21 ke pembacaan dan itu. Nah, pembebasan terjadi terhadap bangsa Israel karena kerjasama Nabiya dan juga Hakim Barak. Nah, pembebasan banyak aspek di Islam dan kehidupan. Bukan saja dalam hal rohani, tetapi juga dalam aspek-aspek lain. Apabila di dunia sekarang ini pesat dalam pembangunan, termasuk lagi Malaysia semakin bertumbuh dari segi pertumbuhan ekonomi, walaupun kadang-kadang ketidakstabilan ekonomi dari segi sosial maupun pembangunan. Selari lagi dengan
kemajuan dari segi elektrik dan internet serta kemudahan-kemudahan yang lain di Amuk Warai. Nah, gereja juga tidak ketinggalan dalam hal membangun dalam segala aspek, bukan hanya dalam hal rohani. Jadi gereja harus ada perjuangan, karena kita tidak ada perjuangan lagi di lumawan dari segi fisikal. Tapi sekarang ini kita sedang berjuang bagaimana kita ikut arus dunia ini, karena kecanggihan dunia ini juga kita boleh jadikan untuk memajukan Injil. Jadi gereja juga tidak ketinggalan dalam hal membangun dalam segala aspek, yaitu menjadi kemajuan dunia ini juga menjadi kemajuan bagi gereja. Dan bagaimana gereja bersaing pada dunia ini untuk kepentingan kemajuan Injil. Dan semua itu adalah sarana atau alat Tuhan untuk memajukan Injil. Jadi kerjasama antara gereja dan lembaga-lembaga, institusi-institusi dan juga termasuk mereka yang ada dalam bidang politik itu juga sangat-sangat membantu demi kemajuan Injil. Walaupun ada batas-batas tertentu, tetapi ada aspek-aspek yang boleh bekerja sama bagi kemajuan Injil. Salah satu yang kita lihat ini adalah pembangunan gereja yang telah diberi oleh kerajaan dan sebagainya. Dan kita harus meresponi itu juga. Dan kalau tidak ada pembangunan, maka bagaimana tempat kita untuk memajukan kemajuan Injil. Dan dari segi juga kepemimpinan sidang ini juga sangat dituntut supaya kerjasama antara pemimpin gereja dan pemimpin masyarakat di dalam hal memperjuangkan bagaimana supaya mencegah daripada kerusakan moral di kampung kita ini. Dan inilah yang sangat penting bagi kita supaya tetap ada kerjasama, bukan saja dari segi pembangunan tetapi dari segi kerohanian. Jadi saya cadangkan kepada ketua kampung itu hari, harap mereka sudah berbincang, kalau tidak ini tahun depan mungkin mereka boleh laksanakan, mencadangkan bahwa gereja juga mengambil bahagian di dalam memberi seminar kepada pemimpin kampung. Ini jarang dilakukan, tapi inilah salah satu daripada bagaimana gereja, pemimpin masyarakat dapat bekerja sama dalam hal berjuang untuk demi kemajuan Injil, baik di dalam kepemimpinan gereja dan juga baik di dalam kepemimpinan masyarakat. Sebab ya kita bersyukur karena pemimpin masyarakat juga adalah daripada orang-orang Kristen, ada juga daripada pemimpin gereja, dan itu makanya harus dituntut untuk bekerja sama bagi kemajuan Injil. Dan pemimpin gereja juga bukan hanya terhad batas-batas kepada satu area di dalam satu gereja, tetapi termasuk juga dalam area-area yang lain. Nah, yang ketiga adalah tentang hal bekerjasama ini adalah berkat kerjasama adalah membawa kemenangan, keberhasilan dan kemajuan. Kita lihat dalam ayat yang ke-23 itu, di mana Allah sendiri yang mengalahkan Yabin, raja Kanaan itu, bukan Deborah atau Barak yang membunuh Sisera, tetapi Allah memakai orang kecil untuk mencapai tujuannya. Nah, kemenangan terhadap orang-orang jahat itu bukan pekerjaan manusia, tetapi itu adalah pekerjaan Allah. Yang penting adalah ada komitmen kerjasama kepada setiap pemimpin untuk berjuang di dalam menghasilkan sesuatu yang baik demi kemajuan Injil. Tak kira dalam kepemimpinan masyarakat dan juga di dalam kepemimpinan gereja. Jadi kita pasti dipakai Tuhan untuk menjadi alat atau instrumen Allah bagi membangun sesuatu demi kemajuan Injil. Semua yang kita lakukan itu karena iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya iman Injil itu meyakini kebajikan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang harus menikmati Tuhan itu akan merasakan dapat meyakini kebajikan Tuhan, sehingga bukan hanya menikmati pemberian Tuhan, tetapi menikmati Tuhan. Mari kita menikmati Tuhan dan bukan menikmati pemberian Tuhan. Jadi inilah iman, yaitu pengertian dan pengenalan akan Tuhan itu harus sejalan, sehingga menyadari kita apa fungsi dan apa peranan kita sebagai orang percaya di segala bidang. Dan kerjasama itu sangat penting. Dan Tuhan menghendaki supaya kita bekerja sama. Pekerjaan Tuhan itu dikerjakan bersama-sama akan membawa kemenangan.
yaitu kerja bersama itu pertama adalah kerjasama itu menjadi kuat dan kokoh. Kerjasama itu tujuan untuk pembebasan, dan yang ketiga adalah kerjasama membawa kemenangan atau keberhasilan ataupun kemakmuran. Jadi mari kita bekerja sama, tak kira dalam bidang-bidang apapun. Bekerja sama kepada pemimpin-pemimpin gereja. Tak kira dari mana-mana kita, kalau kita sebagai cipu, apa yang harus kita dapat sumbangkan untuk bekerja sama dengan pemimpin gereja dalam hal yang dari yang Tuhan tetapkan di politik. Sebagai orang Kristen kita harus menyadari apa yang harus kita sumbangkan untuk bekerja sama dengan gereja. Dan juga masyarakat kampung harus menyadari apa yang kita sumbangkan untuk bekerja sama dengan kepemimpinan gereja. Begitu juga dengan institusi-institusi yang lain. Siapapun kita ditempatkan di situ, kita harus menyadari bahwa apa yang patut kita sumbangkan kepada gereja. Karena kita sedang berjuang demi Injil Tuhan. Bukan saja dalam hal pembangunan dan dalam kerjasama dalam hal pembangunan, tetapi kita harus bekerja sama di dalam hal-hal rohani dan akhlak masyarakat. Dan oleh itu mari kita bekerja sama dalam mempertahankan, mengatur, menegakkan, memelihara tata tertib atau ketentraman sosial atau masyarakat, dan membangun demi kemajuan Injil. Dan tidak kira apapun bidang kita yang kita caburi, dimanapun Tuhan tempatkan kita dan apapun jabatan kita, ingat kita orang Kristen di situ, kita harus menyadari apa sumbangan kita bekerja sama dengan kepemimpinan gereja demi kemajuan Injil. Jadi firman Tuhan hanya sampai sini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini, di mana pribadi Deborah bekerja sama dengan Nabiya Deborah dan juga para kerjasama mereka itu menjadi kuat. Bahkan kerjasama mereka itu mempunyai tujuan bagi pembebasan bangsa Israel. Bahkan nilai tertinggi daripada kerjasama mereka itu adalah kerjasama berkat daripada kerjasama itu memberi kemenangan, keberhasilan bagi umat Israel. Dan oleh itu Tuhan, firman Tuhan ini menyadari kami sebagai pemimpin, tak kira pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, pemimpin di mana-mana pun, menyadari bahwa apa fungsi peranan, apa yang kami sumbangkan sesuatu bagi gereja Tuhan, bagi kepemimpinan. Bagaimana kami mau bekerja sama bukan saja dalam hal pembangunan, tapi dalam hal rohani, dan juga bagaimana mensejahterakan rakyat dalam hal akhlak moral mereka di masyarakat. Tak kira jemaat ataupun masyarakat di luar sana ya Tuhan. Oleh itu Bapa, biarlah komitmen, kesungguhan jiwa Deborah ini ada dalam setiap hati, dan mempunyai komitmen yang sungguh dalam setiap hati pemimpin-pemimpin memiliki hati untuk bekerja sama demi kemajuan Injil. Terima kasih atas firman Tuhan ini, kami bersyukur, dan biarlah kami diteguhkan oleh firman Tuhan ini, dan Tuhan saja yang memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan sesuatu dalam perkenan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.